Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Pura Paibon di Desa Asak Karangasem roboh tertimpa pohon tumbang. Polisi menangkap komplotan pencuri motor di Kuta Selatan. Menikmati wisata glamping di hutan desa Pelaga Petang, Badung. Menjelang pemilihan presiden, Komisi Pemilihan Umum Tabanan menemukan surat suara yang rusak dan kurang. Temuan berdasarkan hasil penyortiran dan ketidaksesuaian jumlah surat suara dan kotak suara untuk masing-masing TPS di Kabupaten Tabanan. KPU Tabanan akan segera melaporkan temuan ini setelah proses melipat surat suara tuntas. Selama sepekan, KPU Tabanan bersama relawan sudah melipat surat suara hingga 70%. KPU masih menunggu pengiriman logistik berupa surat suara untuk caleg DPD RI yang hingga kini belum datang ke gudang KPU Tabanan. Ya, sementara suara yang sudah terlipat saat ini sudah mencapai 70% lah untuk keseluruhan suara. Dan untuk selanjutnya kita masih menunggu surat suara DPD RI yang belum datang. Nah, mungkin setelah datang itu kita lanjutkan juga untuk peliparan itu. Dan memang untuk suara yang rusak atau yang yang tidak memenuhi syarat, memang ada beberapa yang tidak memenuhi syarat atau rusak, dan juga ada beberapa kekurangan surat suara, mungkin karena masing-masing box itu mungkin tidak genap juga jumlahnya sesuai dengan yang sudah dikirimkan itu. Nah, untuk selanjutnya nanti kita rekap seluruhnya. Setelah suara semua terlipat, nanti kita rekap, kita laporkan ke media untuk ditindaklanjuti dan dibuatkan lagi. KPU menargetkan proses pelipatan surat suara selesai pada tanggal 15 Januari mendatang. Namun karena pengiriman surat suara DPD RI belum datang, maka proses melipat surat suara akan molor. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Rabu lalu, kendaraan tidak bisa melintasi jalan raya Kerobokan, Badung. Hari itu, warga Kerobokan berkumpul menggelar upacara adat atau pecaruan yang mereka sebut Pecaruan Labekama Durga Tilem. Mereka husuk memanjatkan doa kepada Sang Pencipta di depan Pura Setra Gandamayu atau pekuburan. Masyarakat yang datang berasal dari 10 banjar di desa Kerobokan, sehingga suasana ramai namun tertib dan upacara berjalan lancar. Upacara pecaruan merupakan bentuk persembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar warga desa di Kerobokan mendapatkan kedamaian. Persembahan itu merupakan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, bakti kepada Beliau yang bersana di dunia ini. Umat Hindu Bali utamanya mengharapkan yang namanya dunia ini damai. Dengan perdamaian inilah persembahan beliau kepada Tuhan Yang Maha Esa yang bersana di Pura Dalam. Inilah bentuknya yang disebut dengan caru atau Labekama Durga. Yang jelas dalam sebentuk logika, bukan sastra. Cuma di Kerobokan inilah yang mungkin ada upacara. Setahun sekali,
warga desa Kerobokan menggelar upacara pecaruan Laba Karma Durga. Dan yang menarik, upacara ini hanya bisa disaksikan di desa Kerobokan, Badung. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Glamping atau glamorous camping di alam bebas belakangan ini jadi primadona baru destinasi wisata di Bali. Wisatawan bisa memilih lokasi yang tepat untuk bercamping mewah di tengah alam bebas dan asri, karena saat ini jumlahnya mulai menjamur. Anda bisa memilih glamping di pesisir pantai, pegunungan atau hutan, seperti glamping di hutan Desa Plaga Petang, Badung. Di sini pengunjung bisa merasakan suasana sunyi alam terbuka karena lokasinya berada di tengah lembah yang sekelilingnya hutan. Tenda ini adalah kamar, tentu dengan konsep yang berbeda dari kamar hotel pada umumnya. Namun sudah tersedia fasilitas lengkap seperti toilet dan tempat untuk mandi. Wisatawan seperti Karin asal Belanda yang menyenangi glamping karena ia bisa menyatu dengan alam sekitar dan jauh dari hiruk-pikuk dan kebisingan kota. I think it's one of the most beautiful spots of Bali. For me, this is the real Bali. I'm not a person who likes the big city. I choose to live on Bali because I love nature. And here in the region of Petang Sulangai, you will find the real Balinese lifestyle, the culture, how we live, and yeah, that's so beautiful. Lembah di Desa Plaga masih asri dan sekelilingnya hutan seperti perkebunan sehingga suasana pedesaan masih terasa. Dan makanan yang tersaji sebagian adalah hasil dari pertanian dan perkebunan di desa ini. Suasana yang sunyi dan tenang ini tentu sangat bermanfaat bagi pengunjung untuk bermeditasi atau yoga. Sebelumnya di Denpasar itu kan udah hiruk-pikuk gitu, jadi mungkin nyari yang natural, terus yang jauh dari kota, mungkin referensi untuk keluarga juga bisa. Jadi glamping ini destinasi yang cukup menarik ya untuk keluarga terutama, jadi menikmati suasana alam. Setelah COVID-19, setelah pandemi ini, nampaknya wisatawan yang akan datang itu mereka akan menginginkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lain, sesuatu objek wisata ya, di tempat-tempat yang terbuka, alam hutan yang terbuka, yang luas, di mana mereka bisa menghirup oksigen ya untuk kesehatan. Ya, di sini kami punya sungai. Kami punya alam sekitarnya dengan tanaman bermacam-macam yang sangat luar biasa sekali. Kami juga ada air terjun yang tidak terlalu jauh berjalannya, hanya 10 menit sudah sampai di tempat itu. Kemudian kalau kami pengunjung turun ke sungai, masih bisa juga rendeman di sungai dengan air yang sangat jernih sekali. Di Bali saat ini banyak glamping yang menawarkan fasilitas dan lokasi yang jauh dari keramaian. Tarif menginap bervariasi tergantung fasilitas dan lokasi. Rata-rata berkisar antara 700 hingga lebih dari 1 juta rupiah per malam. Bagi mereka yang ingin healing sempurna, berwisata glamping bisa menjadi pilihan untuk melepaskan penat bersama keluarga dan pasangan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.